di Kupang, terus di Kalbar ada Kelingkumang, Pancur Kasih, ada Lantang Tibo. Mereka tabungannya sudah sangat banyak, kapitalnya sudah bahkan over likuiditas, sehingga ada pembatasan menabung simpanan. Dorong mereka untuk masuk ke sektor produksi. Ya, kita masih banyak produk-produk komoditi pangan yang kita harus impor. Ya, mulai dari garam, kedelai, jagung, beras, ya. Nah, sehingga kalau kita bisa perkuat koperasi itu masuk investasi di sektor produksi, ini saya kira akan menjadi kekuatan ekonomi rakyat yang sangat kuat. Jadi usaha-usaha rakyat kan akan mendorong kesejahteraan masyarakat yang value-nya itu berlipat karena dikonsumsi sendiri, ya. Apalagi kalau bisa diolah dalam aneka macam produk sehingga value added-nya naik. Nah, ini yang saya kira, makanya saya ketemu Pospin Jaya Pak Andi masuk ke sektor perikanan, sektor kelautan. Kita punya keunggulan domestik di situ. Ya, saya menyaksikan bagaimana Norwegia misalnya pendapatan APBN terbesarnya justru dari budidaya salmon. Nah, kita punya laut yang begitu luas, sekarang 96% baru UMKM. Nah, kalau koperasi-koperasi yang sudah besar ini masuk negara sektor-sektor seperti itu, bangun koperasi juga, bikin koperasi juga. Nelayan. Nah, saya sekarang misalnya di sektor perikanan, kami di Undang-Undang Cipta Kerja sudah mengatur sekarang TPI itu bisa dikelola oleh koperasi. Karena hasil saya keliling ke berbagai daerah, koperasi itu tidak berani masuk ke perikanan, terutama yang tangkap. Ya, karena mereka bilang biasanya suka dimainin di tempat pelelangan ikannya. Nah, sekarang pelelangan ikannya kalau itu dikuasai koperasi, nelayan tangkapnya, kapal-kapalnya dimiliki oleh koperasi, kan selesai problem itu. Nah, ini sekarang harus sudah masuk ke sektor perikanan. Ya. Nah, jadi jangan ragu. Nah, Maumere juga saya kira di sini kaya ya. Depan lautnya saya pernah ketemu orang Jepang, dia bilang tanah NTT kurus tapi lautnya subur. Nah, lautnya kaya. Jadi sebenarnya ini harus diolah. Nah, itu bisa koperasi. Jadi saya memberikan apresiasi kepada Pintu Air yang saya kira setahu saya sudah ada 7 ya spin off yang sudah masuk ke sektor produksi. Ada garam, ini ada hortikultura, ada minyak goreng, swalayan dan lain sebagainya. Nah, jadi ini bagus, dan saya lihat juga ini sudah masuk ke pertanian yang modern, ya, menggunakan deep irrigation atau irigasi tetes yang hemat air, ya, hemat pemupukan, dan cocok saya kira untuk tanah di NTT ini yang memang saya kira kering, ya. Jadi itu sangat tepat. Jadi betul kata Pak Wakil Bupati Pak Romanus bahwa memang tidak ada yang tidak bisa kita olah, ya. Ini bisa menghasilkan produk. Nah, setahu saya juga kan masih banyak sayur dari Surabaya ya. Nah, Makassar dan Surabaya, sehingga kalau bisa dipenuhi di sini, itulah sektor produksi bisa memberikan paling penting kesejahteraan. Jangan dulu ngomong yang lain lah, yang kebutuhan dulu konsumsi masyarakat. masa sayur mesti impor Pak? Ya, masa sayur impor dari Jawa gitu, dari Makassar. Ini bisa. Saya tadi di meja makan, pisangnya sih lurik gitu, nggak terlalu manis, tapi begitu buka saya makan manis yang luar biasa. Saya tanya ke Pak Wabub, itu dari pisang apa? Pisang barangan dari ND. Barangan. Barangan Pak, barangan bukan barangan ya, banyak di Jawa. Ah iya, barangan kan. Itu tinggal tadi saya cerita, saya pernah ke Lampung, di koperasi di Lampung sudah mengelola kebun pisang dengan teknologi yang modern dan bisa ekspor. Nah, di sini saya tahu ini karena saya pernah ketemu, justru paling tepat tuh pisang di NTT, ada lintang berapa, 9 atau apa gitu.
itu paling tepat seperti di Latin Amerika. Nah, Indonesia itu pasnya di sini. Nah, tinggal pakai teknologi tetes, saya kira itu bisa. Jadi ini pisang juga satu komoditi yang sangat diminati oleh pasar luar dan dalam negeri. Jadi sekali lagi saya memberi apresiasi kepada koperasi pintu air yang sudah masuk ke sektor produksi. Nah, laut Pak kita garap Pak. Saya Bu. Laut. Ikannya, tangkapnya, diolah, tempat pelelangan ikan dikuasai koperasi. Ya, itu paling tidak Pak untuk naikkan gizi masyarakat, dibikin diolah jadi ikan kaleng aja udah bisa didistribusikan ke pegunungan-pegunungan. Itu Sayur dulu Pak, aduh sayang masa sayur dari ya, Makassar. ini hari ini kan sayur. Saya sedih juga dengerin. Mau dorong koperasi-koperasi simpan pinjam yang sebenarnya sudah over likuiditas, ya untuk masuk investasi ke situ. Nah, tapi ke depan dalam arsitektur kami itu nanti kombinasi, ya kombinasi di on pump-nya kita bisa pakai misalnya dana kur. Ya kur kan sekarang sedang kita siapkan. Usulan kami sudah disetujui Pak Presiden itu kalau sekarang sampai 500 juta nanti bisa sampai 20 miliar. Ya. Nah, nanti kategorinya kur khusus. Ya. Tapi kalau untuk sekarang untuk satu petani 100 juta di on pump itu bisa. Nah, apa agunan. Nah, koperasinya itu harus punya cukup modal untuk bisa membeli produk petaninya. Off-taker pertama itu harus koperasi. Sebab kalau dalam praktek sekarang mau petani bawang atau apa, misalnya langsung ke supermarket, langsung ke bayar itu bayarnya mundur. Mundur ada yang sebulan, ada yang 3 bulan. Petani mana bisa diutangin seperti itu, ya? Mereka nggak punya cadangan modal kerja yang cukup besar. Nah, akhirnya muncul tengkulak. Nah, ketika tengkulak akibatnya kesejahteraan petani nggak berarti. Nah, harusnya koperasi lah yang menjadi off-taker pertama dari produk petani. Dan petaninya nggak usah mikir harus jual kemana. Itu urusan koperasi. Kalau koperasi misalnya dengan pasar swalayan, deal mundur sebulan 2 bulan pasti kuat. Ya. Nah, kalau petani kan nggak bisa. Disinilah koperasi melindungi para anggotanya. Nah, yang harus diperkuat adalah keuangan koperasi untuk membeli produk petaninya. Produksi seperti produk-produk grocery seperti ini, sayur, buah, ikan, itu susu dan lain sebagainya. Kalau kita belajar dari koperasi-koperasi di luar negeri,